pada hari kemarin, hari Kamis, hari Rabu, itu saya datang di paguyuban sebagai perwakilan Semampir. Saya mengiyakan ketika suara aklamasi menjadikan untuk sekjen yang baru, yaitu Mbak Nunu dan Pak Gatot sebagai wakil sekjen. Dan kita tidak berandai-andai bahwa kita tidak akan digusur. Saya yakin kalau kita sudah mengeluarkan dana banyak, tentunya kalau sudah penataan itu berjalan, saya kira ini tidak digusur adalah warganya sendiri, bukan karena pengurus atau siapa saja yang ada di sini. Tetapi kalau itu kita tata, tentunya kita tidak akan digusur. Mari, apa kekurangannya? Mari kita selesaikan bersama-sama. PWSS akan memperjuangkan kampung-kampung dari segala penggusuran tanpa membedakan status kampung itu, apakah mereka ada RW, RT atau istilahnya belum ada izin. Tidak, selama mereka tinggal di Seterengkali, kita akan perjuangkan mereka dari penggusuran. Ini kelihatannya dituntut untuk melayani, ya, bukan dilayani. Nah, kok itu kalau misalnya itu dilayani, artinya kita ini memang harus turun ke bawah. Selama ini anggapannya bahwa pengurus sih kok enak kan gitu, nggak turun ke bawah. Apa yang terjadi di bawah, misalnya penderitaan dari rakyat Pak Kacung ini misalnya kan gitu, apa masalahnya ini tidak tersampai ke atas itu. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian kalau dari periode ke periode itu memang mengalami seakan-akan ini ada penurunan gitu ya di dalam persoalan-persoalan, misalnya kita terlalu lama di dalam menjabat, misalnya terlalu tua atau kinerjanya kurang bagus. Jadi perlu ada peremajaan. Sekjennya perempuan ini sungguh-sungguh tidak kita rekayasa, bukan karena pesanan dari pusat harus perempuan jadi kemudian yang terpilih gitu. Ini satu proses yang memang kemarin itu kita kita buat sedemokratis mungkin gitu ya, dan dari orang yang muncul ada Iwal Sokeng, Mengejit, Said, termasuk dan Mas Gatot, akhirnya mengerucut pada Mbak Nuni, karena semua orang termasuk Mas Kacung juga yang dicalonkan. Dari semua yang dicalonkan ternyata kan mereka punya alasan masing-masing gitu ya, sehingga bukan alasan menghindar saya kira, tapi karena memang ada kondisi-kondisi yang tidak mungkin mereka untuk mengambil posisi itu, sehingga mereka mengambil ini yang paling siap. Nah, yang senior-senior kayak Pak Andreas, Pak Amari, saya kira harus sudah pada posisi yang membina, harus pada posisi yang membina, memberi apa ya, kalau di memang harapan saya seorang pemimpin itu harus mengedepankan audiensi, jadi harus sering turun. Jadi pemimpin secara kesannya itu akan saya ingat ya sebagai pelayan, jadi tidak mau dilayani.